Okay, let me start how to answer about the cloze test. Baik, langsung saja kita mulai untuk menjawab soal cloze test. Di sini sudah ada beberapa contoh soalnya. Saya bacakan. Untuk instructionnya, complete the passage below. Jadi lengkapi titik-titik yang ada di dalam bacaan di bawah ini. Oke, dalam menjawab soal cloze test itu kita harus memahami bacaannya terlebih dahulu. Setidaknya ada beberapa kata yang sudah kita tahu artinya. Biasanya soal cloze test ini sering muncul di dalam ujian nasional ataupun di dalam tes semester dan yang lain. Jadi kita harus bisa memahami dan menjawab soal cloze test ini. Baik, langsung saja kita coba untuk menjawabnya. Yang pertama, kita baca terlebih dahulu kalimatnya. There bla 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 jasmine growing in my garden. Baik, dalam menjawab soal cloze test yang pertama ini kita membutuhkan pengertian atau pemahaman tentang jenis-jenis kata dan juga struktur kalimat. Jadi kita tahu bahwa struktur kalimat itu ada subjek, kemudian ada predikat, dan juga ada objek atau komplement. Kemudian di sini yang dicari adalah predikatnya. Predikatnya berupa to be. Baik. Jadi kalau kita artikan there bla 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 jasmine growing in my garden, there itu artinya ada titik-titik bunga melati tumbuh di kebunku. Jadi cara menjawabnya yang pertama kita isikan dulu pilihan jawaban yang ada di nomor 1. Coba kita isikan terlebih dahulu. Baik, yang nomor 1 ini kita ganti dengan yang A. There is jasmine growing in my garden. Jadi kata to be is ini biasanya digunakan untuk kata benda tunggal atau singular. Tapi di dalam bacaan there is jasmine. Jasmine ini bentuknya jamak atau banyak. Jadi kata is tidak sesuai dengan kata jasmine. Jadi bisa dipastikan is ini bukan jawabannya. Kemudian kita ganti dengan pilihan yang kedua, yaitu were. There were jasmines growing in my garden. Kata to be were biasanya digunakan untuk kata benda banyak. Jadi sudah sesuai, jasmines itu banyak. Tapi kita juga harus melihat kalimat itu dalam bentuk present atau sekarang atau dalam bentuk past lampau. Untuk mengetahuinya, kita bisa membaca kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya yaitu I like bla 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 very much. Jadi kita bisa lihat dari kata kerja berikutnya, yaitu kita lihat dari kata like. Kata like ini berupa kata kerja pertama
atau kata kerja present. Jadi seharusnya untuk kalimat yang pertama itu juga harus menggunakan present. Jadi pilihan were ini tidak sesuai dengan kalimat-kalimat berikutnya. Jadi pilihan B itu salah. Kemudian kita akan masukkan pilihan C, yaitu are. There are jasmine growing in my garden. Jadi are ini adalah to be untuk kata benda banyak atau plural. Jadi sudah sesuai jasmines, karena jasmines itu ada s-nya banyak. Jadi kata are ini sudah sesuai. Kemudian are juga digunakan untuk kalimat present. Jadi ini juga sudah sesuai dengan kata kerja like tadi. Ini adalah jawaban yang tepat. Kemudian kalau yang pilihan yang D atau was itu juga tidak sesuai, karena pilihan yang D ini digunakan untuk kata benda singular dan digunakan untuk kalimat past atau lampau. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah are atau yang C. Okay, we will continue the next question. Next question is about I like bla 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 very much. Baik, di sini sudah ada subjeknya I. Kemudian sudah ada kata kerjanya like. Jadi dia membutuhkan objek. Objek itu biasanya berupa kata benda atau noun dan juga berupa kata ganti benda atau pronoun. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Baik, di sini ada him, them, you, and me. Baik, seperti biasanya kita akan isikan dulu pilihan jawabannya di dalam titik-titik yang ada dalam soal. Baik, kita akan isikan. Pilihan yang pertama adalah kata him. Baik, I like him. Kita tahu bahwa pronoun him ini biasanya menggantikan orang laki-laki. Jadi artinya dia laki-laki. Jadi kita harus tahu dulu yang digantikan itu kata benda atau orang. Jadi kita lihat dari kalimat pertama, yang digantikan adalah kata jasmine. Jasmine ini adalah kata benda banyak. Jadi benda itu biasanya digantikan dengan pronoun it atau them. Kalau it itu digunakan untuk kata benda tunggal atau singular. Jadi di sini kita menggunakan kata them. Jadi bukan him. Kalau him itu salah. Kemudian jadi jawabannya adalah yang B ya. Kata them. Them ini bisa digunakan untuk orang, juga bisa digunakan untuk benda dalam jumlah yang banyak. Kemudian kalau semisal jawaban C itu salah, karena you itu digunakan untuk orang, me itu juga digunakan untuk orang. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. The color is bla 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 just like cotton. Jadi di sini sudah ada subjeknya berupa the color, kemudian predikatnya berupa
to be is, karena ini kalimat nominal jadi tidak ada kata kerjanya, yang artinya warnanya adalah titik-titik. Jadi dia membutuhkan kata adjektif. Kata adjektif kita tahu bahwa salah satu jenis kata adjektif itu adalah warna. Jadi dari jawaban yang tersedia di sini ada white, kemudian a white, is white, and are white. Baik, kita isikan satu persatu untuk pilihan jawabannya. Yang pertama kita isikan dulu white. Baik, white, the color is white. Jadi warnanya putih seperti kapas. Jadi jawaban white ini sudah benar karena sudah menunjukkan kata adjektif, dan secara arti itu juga sudah sesuai, warnanya putih. Coba semisal kita akan ganti dengan jawaban yang kedua atau yang B, yaitu a white. Jadi semisal ada a white, ada tambahan artikel di depannya, itu kata white harusnya berupa kata benda, karena artikel itu biasanya digunakan di depan kata benda. Jadi jawabannya tidak sesuai. Kemudian kalau semisal jawabannya C atau is white, karena di situ sudah ada is di depannya, maka di dalam kalimat tidak boleh ada dua to be, jadi harus satu. The color is saja, bukan the color is white. Kemudian kalau kita isikan dengan are white, itu juga salah karena sudah ada to be is ditambah dengan to be are. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. The next, number 4, blah blah blah, favorite things about flower is the smell. Jadi di situ sudah ada kata favorite yang menunjukkan bahwa itu adalah adjektif. Jadi yang dibutuhkan adalah possessive adjective. It is like my, her, his, our, its, and extra. Kemudian kita akan sesuaikan dengan konteks bacaannya. Kita cari dulu subjek yang pertama atau yang menulis ini siapa. Kita tahu bahwa yang menulis adalah penulisnya sendiri. Jadi kata subjek I like, jadi I. Jadi maka untuk soal nomor 4 ini disesuaikan dengan kalimat yang kedua ini, I like. Dan possessive adjective dari I itu adalah my. Jawabannya adalah yang di. My favorite thing about flower is the smell. Ini disesuaikan dengan kalimat kedua, I like, karena tidak ada subjek yang lain selain ini, dan sesuai dengan konteks bacaannya. Jadi favorit saya tentang bunga adalah baunya atau wanginya. Kalau kita isikan his ini untuk menggantikan kepemilikan laki-laki, dia laki-laki, jadi orang kedua. Kemudian kalau kita gantikan her sama untuk menggantikan perempuan, orang kedua. Kemudian our untuk menggantikan kita. Jadi jawaban yang sesuai adalah my. My favorite things about flower is the smell. Baik, begitu saja untuk pembahasan tentang contoh soal cloze test. Jadi kalau kita ingin membahas atau menjawab soal cloze test,
yang perlu kita pahami adalah struktur kalimat dan juga jenis-jenis kata. Jadi yang pertama kita pahami adalah subjek, predikat, dan objek atau komplement. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis kata, kata benda, kata adjektif, kemudian kata kerja, kata keterangan, preposition, conjunction, dan yang lain. Baik, begitu saja untuk keterangannya. Untuk lebih paham, untuk lebih memahami soal-soal close test, saya akan memberikan beberapa contoh soal yang nanti bisa dikerjakan sendiri dan kita bahas melalui grup Primagama Sanpit. Baik, terima kasih. Thank you.